4 kematian akibat mengonsumsi obat terlarang paling mengerikan yang pernah ada. Insiden pensil. Jamur adalah zat psikedelik alami yang menyebabkan halusinasi. Sekitar 30 menit setelah memakannya, warna menjadi lebih cerah, pola mulai merayap di dinding, waktu meregang seperti permen, dan kesadaran diri Anda mulai meleleh. Otak Anda langsung memasuki keadaan euforia, membuat Anda mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Tetapi apa yang terjadi jika Anda mengkonsumsinya terlalu banyak? Pada Sabtu sore yang tenang, seorang pria Hispanik berusia 21 tahun pulang kerja dan mengkonsumsi jamur yang tidak ditentukan. Tak lama setelah mengkonsumsinya, ia mulai mengalami inkontinensia yang parah dan mulai bertindak tidak menentu saat tiba di rumahnya. Ayah tiri dan saudara laki-lakinya akan turun tangan dan menahannya untuk mencoba menenangkannya, tetapi dia akan melepaskan diri dari cengkeraman mereka dan juga memecahkan vas kaca dalam prosesnya. Dalam keadaan panik, dia kemudian mulai menggosokkan dirinya ke pecahan kaca di lantai dan mulai melukai lengan dan kakinya dengan parah. Saudara laki-laki dan ayah tirinya akan berhasil turun tangan untuk menghentikannya dari melukai dirinya sendiri lebih lanjut dengan pecahan kaca, dan dia akan didudukkan di meja. Namun yang mengejutkan, dalam tindakan mengerikan, ia mengambil pensil nomor 2 yang tergeletak di meja, menegakkannya, dan berulang kali membenturkan kepalanya ke pensil yang sudah diasah. Ketika ia memperlihatkan bahwa ia telah menusuk pensil berulang kali ke dalam kedua rongga matanya, ia berdiri lagi untuk melakukan sesuatu yang lain, tetapi dengan cepat muntah di dirinya sendiri, membuat keluarganya panik. Layanan darurat dipanggil dan mereka berusaha mati-matian untuk menyelamatkan nyawa pemuda itu, tetapi sayangnya mereka hanya bisa sampai sejauh itu. Asap adalah salah satu zat yang paling tidak beracun di dunia. Anda perlu mengonsumsi puluhan atau bahkan ratusan gram untuk overdosis fatal, tetapi itu tidak berarti orang tidak bisa mati karenanya. Sebagian besar kematian disebabkan oleh toksisitas perilaku, panik, melompat keluar jendela, berjalan ke tengah jalan raya, atau melakukan sesuatu yang fatal selama serangan psikotis yang parah. Anda tidak akan meninggal karena obat itu sendiri, tetapi Anda akan meninggal karena apa yang dilakukan oleh pikiran Anda sendiri. Insiden buaya. Sekarang mari kita bicara tentang metavitamin. Saat efeknya terasa, Anda merasa tak terkalahkan. Zat ini meningkatkan sistem saraf simpati Anda dan menyebabkan pelepasan dopamin yang eksplosif di tubuh Anda. Anda menjadi sangat fokus dan Anda akan dipenuhi dengan energi yang tak terbendung. Efeknya bisa berlangsung 8 hingga 16 jam. Tidak perlu tidur, tidak perlu makan, hanya stimulasi yang intens, dan jika Anda mengkonsumsinya terlalu banyak, tubuh Anda akan berubah menjadi zona perang yang sesungguhnya. Pada tanggal 20 Mei di Orlando, Florida, para saksi mata yang khawatir menelpon petugas polisi untuk memberitahu mereka bahwa ada seorang pria di lintasan balap. Gemetar hebat meminta untuk bertemu putranya. Ketika polisi tiba, dia tidak ditemukan dimanapun, hingga tiba-tiba dia ditemukan di sebuah danau yang penuh dengan buaya. Para petugas mencoba melemparkan jaket pelampung kepada pria itu, tetapi dia menolaknya dan mulai diserang oleh buaya di dalam air. Dan yang mengejutkan para petugas, seperti adegan dalam film horor, pria itu benar-benar muncul kembali dari danau dengan luka parah dan membawa gunting kebun. Dia menyerang para petugas di dalam mobil mereka, dan sebagai balasannya, mereka berulang kali menyetrumnya dengan alat kejut listrik, tetapi itu sama sekali tidak akan berpengaruh. Baru ketika pria itu melompat ke kursi penumpang mobil polisi dan mencoba meraih senapan di dalam kendaraan, petugas akhirnya menggunakan kekuatan mematikan. Itu memajak sistem berharga otak Anda dan membuat tubuh Anda bekerja berlebihan. Itu membakar pusat dopamin Anda dan mengganggu sistem saraf pusat Anda sedemikian rupa sehingga tubuh Anda kehilangan kontak dengan realitas dan tidak lagi dapat mengatur suhunya. Organ Anda benar-benar dapat terbakar dari dalam keluar dan menyebabkan Anda pingsan. Anda bisa mengalami serangan jantung, atau Anda bisa saja mengamuk dan menemui kematian dini hari seperti pria ini. Insiden ke-108.
Ini adalah salah satu zat yang paling umum digunakan di Amerika Serikat. Dalam beberapa menit setelah merokok, Anda akan merasakan rileks, musik terdengar lebih baik, lelucon menjadi lebih lucu, dan Anda akan merasa sangat-sangat lapar. Anda mungkin merasa euforia atau cemas atau keduanya. Itu tergantung pada jenisnya, suasana hati Anda, dan kimia otak Anda. Jadi apa yang terjadi jika Anda merokok terlalu banyak? Nah, ini adalah kebenarannya. Anda tidak bisa mati karena keracunan THC. Tidak ada dosis kematian yang diketahui pada manusia. Anda harus menghisap ribuan lintingan ganja dalam waktu singkat untuk mendekatinya. Tapi itu tidak berarti ganja tidak berbahaya. Pada musim semi tahun 2018 di California, seorang wanita yang baru saja berteman dengan seorang pria di taman anjing yang sering ia kunjungi dan mengikutinya pulang ke apartemennya untuk sesi merokok ganja singkat. Yang perlu diingat, sepenuhnya legal di negara bagian California. Setelah keduanya selesai menyalakan ganja melalui cerutu, wanita itu tiba-tiba akan melompat dari tempat duduknya langsung ke dapur dan mengambil 3 pisau. Dalam sekejap mata, dia akan menusuk pria itu berulang kali tanpa henti sebanyak 108 kali. Tubuhnya akan dipenuhi bekas luka dari kepala sampai kaki dan wajahnya hampir seluruhnya terukir. Petugas yang tiba di tempat kejadian akan menemukan bahwa dia juga telah menusuk anjingnya, dan sungguh mengejutkan, dia telah menusuk dirinya sendiri sebanyak 40 kali dan masih dalam proses melakukannya. Mereka akan segera turun tangan dan mencoba menghentikan secara fisik, tetapi itu tidak cukup. Petugas akan menyetrumnya 4 kali untuk mencoba menghentikan kegilaan psikotiknya, tetapi tidak ada gunanya. Untuk membuatnya berhenti, seorang petugas polisi harus mengayunkan tongkat ke lengannya sebanyak 9 kali untuk mematahkannya, dan akhirnya dia melepaskan cengkeraman dari pisau itu. Sayangnya pria itu tidak selamat, tetapi yang mengejutkan, wanita itu selamat, dan yang lebih mengejutkannya lagi, dia tidak menghadapi hukuman penjara sama sekali atas tindakannya karena terbukti di pengadilan bahwa dia mengalami apa yang umumnya dikenal sebagai psikosis yang disebabkan oleh ganja. Wanita itu sangat tidak berpengalaman dalam hal merokok ganja, dan itu berpotensi memainkan peran besar mengapa dia mengalami fenomena langka ini. Dia ditempatkan dalam masa percobaan selama 2 tahun dan diharuskan melakukan 100 jam pelayanan masyarakat. Keluarga pria itu, terutama ayahnya, sangat kecewa ketika mereka mendengar tentang hal ini. Wajar saja, seharusnya itu tidak pernah terjadi. Seharusnya dia tidak pernah diizinkan untuk bebas. Seharusnya dia dipenjara. Ada juri yang menghukumnya dengan suara bulat dalam waktu kurang dari 4 jam, dan hakim benar-benar menentang ketiga entitas itu dan hanya berkata, "Kamu bebas pergi menuju kompor." Insiden di dapur. Website benar-benar tidak menyukai kasus tentang keadilan yang saya temukan, jadi sebagai gantinya, kita akan membahas situasi ini di mana seorang petarung bela diri berusia 26 tahun dan rekan latihannya mencoba mengkonsumsi jamur bernama psilocybin dalam jumlah yang tidak wajar saat berada di apartemen mereka. Awalnya semua baik-baik saja, sampai mereka yakin bahwa dunia akan berakhir dan keduanya sedang bertarung dengan pertempuran hidup dan mati antara Tuhan dan iblis. Keduanya akan memulai pertarungan legendaris mereka, dan akhirnya ketika pertarungan selesai, teman mereka akan masuk ke kamar apartemen mereka hanya untuk menemukan petarung bela diri itu berdiri telanjang bulat di dapur, memasak jantung dan sisa-sisa tubuh temannya di dalam kompor. Korban akan ditemukan tergeletak di sofanya tanpa wajah, lidah, dan jantung, dan sayangnya otopsi mengungkapkan bahwa dia masih hidup ketika dadanya dirobek dan jantungnya dikeluarkan. Petarung bela diri itu tidak akan seberuntung wanita dalam kasus terakhir kita. Dia akan didakwa secara resmi dan dijatuhi hukuman 47 tahun penjara negara bagian atas apa yang dia lakukan kepada temannya. Nah, ini mungkin membuat sistem hukum AS tampak sedikit munafik, mengingat bahwa dalam kasus lain, wanita itu diizinkan untuk menyalahkan psikotis atas tindakannya dan dibebaskan dari kesalahan berat apapun, sedangkan dalam kasus ini, pengaruh petarung itu diabaikan dan
dia langsung dijatuhi hukuman. Tapi jujur saja, itu pendapat Anda. Soal overdosis psilocybin, Anda akan menemukan bahwa jarang sekali Anda meninggal karena toksisitas saja. Anda perlu mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat banyak agar hal itu benar-benar terjadi. Bahaya sebenarnya adalah psikosis, panik, dan delusi. Begitu Anda mengorbankan kesehatan dan keamanan pikiran Anda demi kesenangan sesaat, Anda akan menemukan bahwa disitulah semuanya menjadi kacau. Jadi dengan kata lain, jangan mengonsumsi narkoba dan semoga harimu menyenangkan.